Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kitabus Siyam. Fil lughati al-imsak wa yusta'malu fi kulli imsakin. Yuqalu shoma idza sakata wa shamatil khailu waqafat. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. 16 atau 17 hari lagi bulan Ramadan akan segera tiba. Insyaallah kita semua diperkenankan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan. Mana yang terbaik ketika kita menyebut Ramadan? Apakah bulan Ramadan ataukah cukup sekedar Ramadan? Ini hal yang sepele, namun ternyata di antara ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ada perbedaan pandangan. Qala ashabu Malikin yukrahu ay yuqala Ramadanu bal la yuqalu illa syahrul Ramadan. Ulama mazhab Maliki berpandangan kita sebut bulan Ramadan sekedar dengan kata Ramadan makruh. Makruh. Yang terbaik harus ada kata bulan Ramadan. Sawa'un in kana hunaka qarinatun amla. Kata beliau ulama mazhab Maliki, baik ada qarinah atau tidak, tetap menyebutnya harus yang terbaik bulan Ramadan. Ada qarinah, contoh puasa Ramadan. Yang seperti itu enggak pakai puasa bulan Ramadan, kata beliau ulama mazhab Maliki tidak makruh karena ada qarinah. Ada keterkaitan dengan sesuatu yang lain yang otomatis menunjukkan bulan Ramadan. Ketika tidak ada keterkaitan dengan sesuatu yang lain yang menunjukkan bulan Ramadan, kok kita sebut cuma dengan sebutan Ramadan tanpa bulan? Kata beliau itu makruh. Bahkan kata beliau ulama mazhab Maliki, wa za'amu anna Ramadanu ismun min asma'illahi ta'ala. Ramadan itu salah satu dari nama-nama Allah. Ini kata sebagian ulama mazhab Maliki. Ramadan salah satu dari nama-nama Allah. Yakin yang kita ketahui nama-nama Allah dari 99 nggak ada salah satunya yang Ramadan. Sebaliknya Imam Al-Bukhari dan ulama-ulama yang lain berpandangan yuqalu Ramadan atau syahrul Ramadan, hadha huwas sahih. Mau disebut Ramadan saja atau bulan Ramadan, ini enggak ada masalah. Wa qalu la karahata fi qali Ramadan. Enggak ada kemakruhannya. Bentar lagi Ramadan datang enggak pakai bulan, enggak ada makruhnya. Kenapa ulama mazhab Maliki memakruhkan menyebut Ramadan tanpa kata bulan? Mereka menggunakan dalil hadis mana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ada di As-Sunanul Kubra juz 4 halaman 201. Ini yang menjadikan ulama madhab Maliki berpandangan
menyebut Ramadan tanpa kata bulan makruh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la taqulu Ramadanu, jangan kalian katakan Ramadan tanpa bulan. Fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala, karena Ramadan itu salah satu dari asma Allah Ta'ala. Walakin namun qulu, katakanlah syahru Ramadan, bulan Ramadan. Ini kalau kita buka As-Sunanul Kubra juz 4 halaman 201, kita dapati hadis ini. Kenapa kok selain ulama madhab Maliki berpandangan dengan pandangan menyebut Ramadan tanpa bulan nggak ada makruhnya, seolah-olah hadis ini nggak ada dalam pandangan selain ulama madhab Maliki? Karena Imam Al-Baihaqi-nya sendiri yang meriwayatkan hadis ini, beliau menyatakan wa hadza hadisun dhaifun, hadis ini dhaif. Wa dha'fu bihi bayyinun, kedhaifannya jelas. Dhaifnya hadis ini jelas. Fa inna min diwawin ruwatihi Najih As-Sindi, karena dalam deretan perawi hadisnya terdapat nama Najih As-Sindi. Najih As-Sindi ini bahwa dhaifun, dinilai dhaif si'ul hifdi, karena hafalan beliau tidak bagus, hafalannya buruk. Diketahui hafalannya nggak bagus karena rekan-rekan beliau tahu beliau sering lupa menyebut sesuatu. Aduh, aku lupa apa ya. Siapapun yang seperti itu, kalau meriwayatkan hadis, hadisnya masuk kategori dhaif. Jadi pendapat ulama madhab Maliki menyebut Ramadan tanpa kata bulan makruh, baik ada qarinah atau ada keterkaitan dengan kata lain atau tidak. Pendapat ketiga, wa qala aksaru ashabina aw kasirun minhum wa Ibnul Baqilani in kana hunaka qarinatun tusarrifu ila syahri fala karahata. Kalau Ramadan itu karena ada hal lain yang ketika disebut hal lain digandengkan dengan Ramadan, otomatis pemahamannya Ramadan, bulan Ramadan itu tidak makruh. Ini yang ketiga ini sebagian ulama madhab Syafi'i. Contoh, sumna Ramadan, kami puasa Ramadan. Sudah jelas maksudnya puasa bulan Ramadan. Ketika penyebutan seperti itu, kami puasa Ramadan, pasti siapapun yang dengar paham maksudnya puasa bulan Ramadan. Ini baru tidak makruh. Ini kata pendapat ketiga. Atau contoh lain, kumna Ramadan, kami melaksanakan sholat sunnah Ramadan, maksudnya sholat sunnah di bulan Ramadan. Ini pandangan ketiga nih. Kata kelompok ketiga ini, wa inna ma yukra ayyuqala jaa Ramadan wa dakhala Ramadan wa hadara Ramadan wa ahabbu Ramadan. Yang makruh ketika disebutkan Ramadan sudah tiba. Maksudnya itu apa? Bulan Ramadan atau Ramadan yang lain baru makruh, kata pandangan ketiga. Dari tiga pandangan ini, wassawabu, kata Imam Nawawi rahimahullah,
annahu la karahata fi qouli Ramadan mutlaqan. Secara mutlak kita sebut Ramadan tanpa ada kata bulan, mutlak, baik ada qarinah atau tidak, itu tidak makruh. Wal madhabanil akharani fasidani. Dua madhab yang menyatakan makruh tadi, dua-duanya rusak, batal, tidak sah. Karena dalil yang dipakai oleh dua madhab yang menyatakan makruh, dalilnya dhaif. Dua madhab yang menyatakan menyebut Ramadan tanpa kata bulan makruh, itu pendapatnya salah. Innama tasabbatat binahyi syar'i. Kalau toh sesuatu mau dimakruhkan harus sabit dengan dalil syar'i, dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Walam yasbut fihi nahyun. Dalam masalah makruhnya menyebut Ramadan tanpa kata bulan, tidak ada nas, tidak ada dalil yang bisa dipakai sebagai hujjah. Wa qaluhum innahu min asma'illahi ta'ala laisa bisahihin. Tambah lagi di hadis yang sama, Ramadan salah satu asma Allah, itu enggak benar. Walam yasiha fi say'un. Enggak ada satupun dalil, kata Imam Nawawi, yang sahih yang menyebut selain 99 itu asma Allah. Ramadan salah satu asma Allah, enggak ada dalilnya dalam masalah itu. Wa asma Allah ta'ala tauqifiyatun. Asma Allah itu sudah baku dalam hadis sahih. La tutlaqu illa bidalihin sahihin. Tidak boleh asma Allah 99 kok direvisi ada tambahan, kecuali tambahan ini ada dalam dalil yang juga sahih, baru boleh digunakan sebagai penambahan. Waqad sabatat ahadisun kasiratun fis sahihaini fi tasmiyatihi Ramadan min ghairi syahrin. Di sisi yang lain, kata Imam Nawawi, banyak hadis-hadis sahih, yang menyebut Ramadan tanpa kata bulan. Satu di antara hadis sahih dimaksud hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 3277, Imam Muslim 2547, An-Nasa'i. Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan. Teks hadisnya enggak ada syahrul Ramadan. Idza jaa Ramadan, bila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah semuanya. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup semuanya. Wa suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, diikat. Riwayat yang lain versi Imam Muslim, idza dakhala Ramadan, tanpa ada kata bulan. Idza jaa Ramadan, idza dakhala Ramadan. Riwayat yang lain lagi, idza kana Ramadan, semuanya tanpa ada kata syahru.
Jadi kalau Rasul sendiri dalam hadis sahih menyebut bulan Ramadan tanpa kata ada bulan, kok selanjutnya kita menyebut Ramadan tanpa bulan dimakruhkan, itu yang salah. Jadi menyebut Ramadan tanpa kata bulan itu tidak makruh. Walaupun memang dalam hadis-hadis sahih ada kalanya Rasul sebut bulan Ramadan, ada kalanya tanpa bulan Ramadan, begitu saja. Di antara yang sebut bulan Ramadan juga dari sahabat Abu Hurairah. Riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 1899 dan Imam An-Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru Ramadan. Kalimat berikutnya sama, futihat abwabul jannah dan selanjutnya. Jadi penyebutan Ramadan tanpa kata bulan atau pakai bulan, dua-duanya enggak ada masalah. Walaupun di Al-Qur'an cuma ada satu Ramadan disebut. Di Al-Quran cuma ada satu Ramadan disebut, sekali disebut, dan itu Allah nyebutnya dengan kata bulan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi dalam Quran Ramadan sekali disebut pakai kata syahru. Dalam hadis-hadis sahih ada pakai kata syahru, ada juga yang tidak pakai. Karena itu pandangan ulama madhab Maliki dan sebagian ulama madhab Syafi'i yang memakruhkan menyebut Ramadan tanpa bulan, itu insya Allah pandangan yang salah dari sisi dalil-dalil yang ada. Jemaah dan Allah wa yakum ajma'in. La yajibu shaumu ghairi Ramadan bi asli syar'i bil ijma'. Seluruh ulama sepakat bahwa puasa yang sejak awal hukumnya wajib cuma puasa Ramadan. Puasa yang sejak awal hukumnya wajib cuma puasa Ramadan. Seluruh ulama sepakat. Waqad yajibu binadrin wa kafaratin wa jaza'is syaidi wa nahwihi. Memang selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita, puasa ada puasa lain yang wajib selain Ramadan. Ada puasa wajib disebabkan nazar. Ada disebabkan harus membayar denda kafarat. Ada disebabkan dia di tanah haram, pakai pakaian ihram, dia melanggar ketentuan. Nah, semua puasa-puasa yang wajib selain Ramadan ini wajibnya wajib tidak asli. Wajib karena perilaku manusia. Wajib yang asli dari Allah, dari sononya diwajibkan cuma Ramadan. Apapun yang dinadarkan, bisa apapun, bisa tidak. Paling tidak, hal-hal yang dinadarkan yang bukan maksiat otomatis menjadi wajib. Jangankan hal sunnah, hal mubah saja, hal mubah ketika dinadarkan itu menjadi wajib. Kita dari rumah, katakanlah rumah kita agak jauh ke sini, kita nadar, kalau aku sembuh dari sakit, aku mau jalan kaki ke Al-Hijroh dari Bekasi Barat. Ternyata sembuh benar, itu jadi wajib jalan kaki. Dari sana ke sini mau jalan kaki, mau naik kendaraan, hukumnya mubah. Ketika dinadarkan menjadi wajib.
Apalagi hal sunnah. Sunnah Senin Kemis kita nazarkan jadi wajib. Bahwa hal mubah dinazarkan menjadi wajib, ini enggak ada khilafiyah. Yang ada khilafiyah menazarkan maksiat. Itu ada khilafiyah. Menazarkan maksiat itu ada khilafiyah. Ada konsekuensi hukum atau tidak. Misal nih, contoh menazarkan maksiat. Kalau Allah masih izinkan aku hidup sampai besok pagi, aku mau melihat artis buka aurat joget. Ini maksiat ini. Demi Allah, kalau Allah izinkan aku hidup sampai besok, aku mau melihat artis telanjang atau artis buka aurat joget. Ini nazar maksiat, pakai demi Allah. Ini ada konsekuensi hukum atau tidak? Itu ulama baru khilafiyah tuh. Kalau hal mubah dinazarkan menjadi wajib, tidak ada khilafiyah. Bahwa sesuatu yang dinazarkan hukum asalnya menjadi wajib ada di surah Al-Hajj ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summal yaqdu nafasahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Summal yaqdu tafasahum, lalu mereka harus menghilangkan kotoran mereka. Kotoran di tubuh mereka harus mereka bersihkan. Wal yufu nudurahum, mereka harus melaksanakan nazar-nazar mereka. Ini ayat yang menjadi dalil bahwa hukum asal nazar wajib ditunaikan. Dalam hadis An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nadara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadara ayyasiyahu fala ya'sihi. Ini hadis riwayat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 6700, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadzara ayyuti Allah, siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah, siapa saja bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, dia harus taati Allah, harus laksanakan nazarnya. Wa man nadzara ayyasiyahu, dan barang siapa bernazar untuk maksiat durhaka kepada Allah, fala ya'sihi, enggak boleh mendurhakai Allah. Kalau hadisnya cuma ini, mungkin enggak ada perbedaan pendapat terkait dengan menazarkan maksiat. Kalau begini-begini demi Allah aku akan melakukan maksiat. Karena ada hadis lain yang itu menjadikan ulama berbeda pendapat. Hadis lain itu sebagian ulama mensahihkan, sebagian yang lain mendhaifkan. Di mana di hadis lain itu Rasul menegaskan siapa saja yang bernadar untuk maksiat kepada Allah, dia enggak boleh maksiat, dia harus langgar nadarnya dan dia harus membayar denda. Nadar maksiat harus dilanggar nadarnya, harus membayar denda. Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Jadi berdasarkan Al-Hajj ayat 29 dan hadis riwayat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, nazar itu hukumnya wajib, nazar untuk mentaati Allah. Nazar untuk mentaati Allah.
Di hadis yang lain, nadar yang tidak boleh, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nadhara fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak ada nazar untuk hal maksiat kepada Allah. Tidak ada nazar, harusnya tidak ada konsekuensi hukum. Bernazar, demi Allah aku mau maksiat, nggak ada nazar itu. Harusnya kalau nggak ada nazar maksiat, nggak ada konsekuensi hukum harusnya. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini karena itu beliau berpandangan nazar maksiat nggak ada konsekuensi hukum, nggak boleh dilaksanakan nazar maksiat. Juga tidak ada nazar terkait dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Kita datang ke masjid, lihat mobil mahal, kita pegang, demi Allah aku bernazar memberikan mobil ini untuk DKM. Nah, mobil siapa kok dinadarkan? Itu enggak berlaku nadar seperti itu. Hadis yang selanjutnya diperselisihkan apakah nadar maksiat. Semuanya sepakat nadar maksiat enggak boleh dijalanin. Tapi apakah selanjutnya wajib membayar kafarat denda atau tidak? Itu yang diperselisihkan berdasarkan hadis berikut ini. An Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Salamah radhiyallahu an, beliau dengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la nadara fi maksiatillah. Tidak ada nadar untuk maksiat kepada Allah, untuk perilaku perbuatan durhaka kepada Allah. Ketika seseorang melakukan nadar, kok nadarnya nadar maksiat, wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Siapapun yang bernadar maksiat, nggak boleh dia jalanin, dia harus bayar denda seperti denda melanggar sumpah. Nah, ini yang selanjutnya jadi perdebatan ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Oleh Imam At-Tirmidzi hadis ini dinilai la yasihu, tidak sah, tidak sahih. Oleh Imam At-Tirmidzi dinilai hadis ini tidak sahih. Tapi ulama hadis yang lain termasuk Syekh Nasiruddin Albani, hadis ini sahih. Tidak sahihnya hadis ini karena dalam perawinya ada nama Az-Zuhri. Az-Zuhri ini perawi sesudah Abu Salamah. Kata Imam At-Tirmidzi, Az-Zuhri tidak pernah bertemu dengan Abu Salamah. Bagaimana mungkin beliau mengatakan aku mendengar Abu Salamah menyampaikan hadis kepadaku dari Aisyah. Saya nggak tahu alasan ulama lain yang mensahihkan hadis ini. Mungkin ada jadi jalur yang lain mungkin. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Selanjutnya kata Imam At-Tirmidzi ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 4 halaman 103. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu tadi tentang nadar maksiat. Siapapun yang nadar maksiat nggak boleh dijalanin, dia harus bayar denda. Kata Imam At-Tirmidzi, wa qala qaumun min ahli ilmi bin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhum la nadara fi maksiatillah wa kafaratuhu kafaratu yamin. Ada sebagian ahli ilmu
dari kalangan sahabat Nabi yang memberlakukan hadis ini. Siapapun nadar maksiat, nggak boleh dia jalankan maksiatnya, dia harus melanggar nadarnya, dia harus membayar denda berupa puasa 3 hari. Dan itu status puasanya wajib. Wajib karena perilaku manusia. Termasuk yang berpandangan seperti ini Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Seseorang nadar maksiat, wajib nadarnya tidak dilaksanakan, tapi wajib dia puasa 3 hari berturut-turut. Ini diantaranya pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Masih kata Imam At-Tirmidzi, wa qala ba'du ahlil ilmi min ashabin nabi wa ghairihim la nadara fi maksiatin wala kaffarata fi dzalik. Tidak ada nadar dalam kemaksiatan dan tidak ada kewajiban bayar denda. Ini pun sebagian sahabat Nabi. Jadi nadar maksiat, apakah ada konsekuensi hukum atau tidak? Ternyata kalangan sahabat Nabi pun berbeda pendapat. Sebagian dia nadar maksiat nggak boleh jalankan nadarnya, harus bayar denda. Sebagian yang lain nggak ada nadar maksiat, karena nggak ada dia nggak wajib bayar denda. Yang mewajibkan nadar maksiat, melanggar nadarnya dan bayar denda berdasarkan hadis tadi, riwayat Imam At-Tirmidzi, yang hadisnya oleh Imam At-Tirmidzi sendiri tidak sahih dinilai. Tapi oleh sebagian yang lain menilai hadis itu sahih. Yang berpandangan nadar maksiat nggak berlaku, nggak ada konsekuensi hukum, ini Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ternyata selanjutnya ada sebagian ulama madhab Syafi'i yang mengikuti pandangan Imam Ahmad bin Hambal, bahwa nadar maksiat, nadarnya nggak boleh dijalanin, dia harus bayar denda, puasa 3 hari berturut-turut. Kalau hadis riwayat At-Tirmidzi jelas nadar maksiat, nggak ada nadar itu tapi harus bayar denda. Lalu apa dalil yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i? Dalilnya riwayat Imam Asy-Syafi'i ada di Musnadus Syafi'i juz 1 halaman 420. Beliau Imam Syafi'i meriwayatkan hadis juga. Demikian juga Imam Malik, Imam Ahmad. An Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an. Anna qauman agaru, ada sekelompok kaum menyerang umat Islam. Fa asabu imra'atan minal ansari wa naqatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang umat Islam serangan dadakan. Di situ mereka mendapatkan seorang wanita Ansor, wanita muslimah, dan onta yang belakangan diketahui onta Nabi. Si wanita muslimah dan onta Nabi ini dibawa oleh para penyerang. Disita, dibawa. Summan falatatil mar'atu farakibat naqata fa'atatil Madinah. Di saat para penyerang lalai, si wanita Ansor ini menaiki onta Nabi, dia kabur sampai ke Madinah. Sebelum dia kabur, dia nadar, demi Allah, kalau aku selamat, aku akan
sembelih unta ini. Dia nazar dengan barang yang bukan miliknya. Demi Allah, aku tunggangi unta ini, kalau aku selamat tidak dikejar musuh, aku akan sembelih unta ini. Ini hadisnya sahih. Ternyata Allah berikan dia selamat sampai ke kota Madinah. Begitu sampai Madinah, di tengah sahabat-sahabat Nabi, fa'urifat naqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi tahu ini untanya Nabi nih. Faqalat, ketika para sahabat bilang ini untanya Nabi, kata si wanita itu, inni nadartu la in anjani Allahu 'alaiha la anharannaha. Aku tadi bernadar demi Allah, kalau Allah selamatkan aku dengan menaiki unta ini, aku akan sembelih unta ini. Bernadar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Oleh para sahabat, famana'uha, si wanita ini dicegah. Antan haroha, dicegah, jangan kamu sembelih dulu. Hatta yadkuru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada Nabi. Diceritakan pada Nabi bagaimana si wanita ini bisa diselamatkan oleh Allah dengan menaiki unta Nabi. Ternyata sebelum dia naiki unta Nabi, dia bernadar untuk menyembelih unta Nabi jika selamat. Qala, jawaban Nabi, bi sama jazaitiha, in najakallahu 'alaiha antan hariha. Betapa buruknya balasanmu untuk unta ini. Kamu nazar demi Allah, kalau Allah selamatkan aku melalui unta ini, aku akan sembelih. Unta yang sudah menjadi wasilah Allah selamatkan kamu, kok justru mau sembelih. Betapa buruknya balasanmu kepada unta ini. Lalu Rasul lanjutkan, la nadara fi maksiatillah, enggak ada nazar dalam maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, juga tidak berlaku nazar untuk sesuatu yang tidak kita miliki. Ma'akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan, oleh Nabi unta itu diambil. Dan si wanita ini tidak diperintahkan oleh Nabi untuk menebus nazarnya. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, nazar maksiat tidak ada konsekuensi hukum. Tapi Imam Ahmad bin Hambal diikuti sebagian ulama madhab Syafi'i, nazar maksiat tetap ada konsekuensi hukum. Nazarnya nggak boleh dijalankan, dia harus membayar denda, seolah-olah melanggar sumpah, karena setiap nazar demi Allah diawali dengan kata itu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi puasa yang pada asalnya wajib cuma puasa Ramadan. Ada